Oke, ketemu lagi dengan saya Rahmat Hidayat, anak Ciremai. Kali ini kita akan ngebahas aplikasi terbaru yang saya buat, yaitu aplikasi untuk eh, pembuatan label undangan ya, buat label untuk input nama-nama di label undangan. Oke, aplikasi yang sudah saya share itu sebelumnya, di video sebelumnya sudah saya share adalah yang berbasis Excel. Nah, kalau yang berbasis Excel itu kan yang simpel. Nah, sekarang ada yang berbasis aplikasi desktop. Ya. Oke, langsung aja, nanti Anda bisa download di deskripsi atau di komen. Tinggal Anda install, tinggal klik kanan Run Administrator, kemudian yes. Selanjutnya pilih anyone, kemudian next sampai selesai diinstal. Next sajalah. Tunggu berapa detik, nggak nyampe menit. Oke, kalau sudah selesai tinggal finish di run labelnya. Nah, untuk loginnya sini ada, tinggal admin, kemudian passwordnya admin 123, masuk. Nah, ini adalah tampilannya. Tampilan pertama, halaman pertama ada profil, ada daftar tamu, ada reservasi, ada pengaturan dan tinjau. Nah, ini keren kan seperti ini. Kemudian yang kita satu-satu ya bahas. Untuk profil, nah ini bisa dirubah. Misalnya ada pernikahan atau hitanan, tinggal ubah. Di sini wedding, misalnya wedding atau hitanan ulang tahun dan sebagainya. Kemudian nah ini template-nya, template yang tadi yang tampilan doang. Ya, nggak berpengaruh ke apapun, ini hanya untuk tampilan di namanya. Kemudian ini bisa diedit, singkatan bisa diedit, putra mempelai pria dan wanita. Kemudian tinggal save. Nah, ini warna pink, bisa dirubah lagi sini. Oke, kalau sudah situ tinggal kita klik ke daftar tamu. Untuk daftar tamu di sini ada berapa yang, tapi saya sarankan yang paling simpel aja. Kita pilih yang unduh template. Nanti Anda tinggal download templatenya, kemudian tinggal isi templatenya dan langsung upload, impor. Nah, impor nanti akan jadinya seperti ini. Nah, ini sudah jadi, ini bisa diedit, bisa dihapus juga, silakan. Nah, untuk yang mau manual tinggal klik tambah tamu, kemudian nama tamunya siapa. Nah, kita contohkan yang delete dulu ya. Joko Widodo kita delete, Megawati kita delete. Tambah tamu misalnya anak Ciremai, keluarga besar, tempat. Nah, D-nya ini bisa dihapus saja ya. Nanti ada settingan di bagian settingan untuk penempatan di, bisa di atas kata tempat atau di pinggir kata tempat. Kemudian kita ini nama acara bisa ditambahkan, juga bisa di kosongkan. Tapi lebih baik ditambahkan, misal kalau pernikahan. Kalau grup tamu misal VIP, atau umum atau teman atau apa deh, keluarga, kemudian tambahkan. Kalau sudah, ini kan jadi seperti ini. Kita tambahkan satu lagi ya. Misalnya Ronaldo. Kita 4 tambah. Kemudian kita jangan dulu ke reservasi. Nah, pengaturan desain. Nah, kita pilih dulu jenis kertasnya yang kita pakai apa. Misalnya mereknya ada yang koala kan, ada yang Tom Jerry, ada Diamond, ada Fox, atau bisa atur sendiri. Nah, misalnya kalau di sini kebanyakan saya pakai koala ya. Untuk koala itu lebar kertas itu 20 cm, lebih 2 mili lah. Kemudian tingginya adalah 140 atau 14 cm. Kemudian kolom ke atasnya seperti ini ya. Ini kolom ke atasnya itu 3 mili, kemudian ke pinggirnya ini 2 mili. Ininya 6, berapa ya? Lupa lagi. 6,4 sama 32. 6 ini ya, lebar atas bawahnya 32, ini 6,4 atau 6,3. Nah, jadinya seperti ini. Ini lebarnya 220 kali 40. Ini untuk koala. Tapi kalau untuk Tom Jerry kalau nggak salah ke atas, dari batas kertas putih ke sini juga agak lebar, itu sekitar
7 mili atau 8 milian. Jadi nanti bisa sesuaikan di pengaturan di sini ya, custom. Ini bisa diatur kalau pilih yang custom. Kemudian bentuknya ada yang portrait, ada landscape. Nah, tapi biasanya kalau begini pakai landscape saja, nanti pas pengeprintan itu bisa diatur apakah landscape atau portrait. Kemudian jenis huruf ini bisa Anda pilih. Ya, jenis hurufnya apa, yang kemudian ukuran hurufnya mau di 14 atau 12 atau 10. Misalnya di 14 kan bisa turunkan, atau mau di 12 kan boleh. Kemudian pengaturan, wah ini ada error nih, jadi saya perbaiki deh. Ini ada tidak bisa digeser ya, default. Oke, nanti ada untuk penempatan di tanpa di, jadi tanpa ada kata di, langsung alamat, nama alamat. Kemudian di baris sendiri di atas alamat. Kemudian kayak gini ya, tuh ada di. Nah, kemudian kalau pilihnya di samping, nanti jadi posisinya di Depok atau di mana, seperti itu. Kemudian nama ditebalkan kapital boleh. Settingannya jabatan miring, garis batas layar boleh. Kemudian ini cetaknya posisinya di sini ya, set ini. Kemudian perhatiin jam seperti ini. Iya. Nah, setelah jadi, nah kita akan print, cetak, label, print. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah setting printernya, setting kertas di printer. Kalau tidak di setting kertas, maka akan acak-acakan. Ya, jadi sebelum masuk ke sini, sebelum di print, Anda harus masuk ke properties printer dulu. Caranya tinggal klik jenis printernya, kemudian more setting. Ini kalau saya pakai yang apa namanya, pakai Brother ya. Nah, kita pakai yang umum nih ya, pakai Epson. Nah, kalau pakai Epson tinggal more setting, kemudian pilih, atau pakai kontrol panel juga bisa, atau klik kanan printernya properties juga bisa. Wah, ini dulu ada error. Nah, ini saya pakainya yang Brother ya, sudah. Printer Epsonnya nggak pakai ini, jadi ngehang. Oke, kita lanjut nanti ya untuk setting printernya. Pause dulu. Oke, lanjut ya. Cetak, label, kemudian pilih more setting, kemudian pilih mana? Ini ada user define. Nah, user define ini pilih milimeter, ini pilih lebarnya adalah 202, height-nya adalah 140. Kemudian ini sudah ada ya. Kemudian tinggal di ini kasih nama dulu di sini. Ya, ini kasih nama dulu, nanti klik save ya, klik save ini, kemudian klik oke. Jadinya seperti ini. Nah, ini koala. Nah, sudah saya setting ya, ini koala. Kemudian pilih oke. Itu untuk yang Brother. Untuk Epson, nah more setting. Nah, ini karena Epsonnya tidak aktif ya, jadi tidak tampil nih. Dua. Oke, kita matikan dulu. Oke, jadi kalau tidak bisa dari jalan situ ya bisa dari, nah sini cari kontrol panel, kemudian nah ini pilihnya biasanya kan seperti ini, pilih small, kemudian cari printer, device and printer.
Nah, minimize dulu. Nah, ini ada jenis printer dan scanner, diklik. Nah, ini banyak jenisnya. Misalnya Epson, klik. Kemudian pilih printer properties. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal preferensi, klik referensi, kemudian ini karena akibat dari printernya nggak ada ya, tidak terkoneksi. Oke, berarti masalahnya bukan di aplikasinya tadi. Saya takutkan aplikasinya, karena ini aplikasinya mana? Nggak bisa di delete. Setting and text dulu. Nah, and text. Oke, jadi masalahnya tadi bukan di aplikasinya, berarti di printernya. Jadi kita ke printer, mana? Kita close. Close. Jadi masuk ke control panel, masuk ke device and printer, kemudian pilih yang jenis printernya. Karena saya pakai yang Brother seperti ini ya, itu printer properties, kemudian preferensi, kemudian pilih yang tadi ya, tinggal user define, ininya ganti ke mili, ininya pilih 202, ininya pilih 140. Itu ukuran yang koala loh. Nah, ini tinggal misalnya koala, kasih nama koala 103. Oke. Nah, udah tinggal kita save, kemudian oke. Itu berarti sudah ada settingan. Jadi nanti ada dua nih, ada koala ini ada dua. Jadi berarti pakai yang ini. Oke. Jadi saat nanti ngeprint di aplikasi ininya, tinggal klik cetak ya, kemudian ini pilih printer. Nah, kemudian ada more setting, pilih more setting dulu ya, more setting dulu. Ininya pilih yang koala, jangan pilih yang A4, nanti kalau yang A4 akan error. Nah, kemudian ini kamu nanti posisi kertasnya ya, ada yang jenis portrait dan landscape, silahkan dipilih. Tapi biasanya pilih yang landscape. Kemudian oke. Ini langsung di print, klik print. Ya. Klik print, langsung nanti tercetak. Itu cara ngeprintnya. Yang dari aplikasi ini yang paling bermasalah, itu yang paling agak ribet itu adalah settingan printernya, settingan pengaturan kertasnya di printer. Oke, itu saja. Nanti silakan Anda coba dulu. Kalau ada masalah silakan komen di di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Oh, ada satu lagi. Untuk versinya ini yang gratisan ya. Yang gratisan itu maksimal ini untuk daftar tamunya hanya 12. Jadi kalau kamu punya datanya 120, berarti kamu harus impor 10 kali. Ya. Jadi tinggal kamu unduh, kemudian impor 10 kali. Silakan itu yang kalau mau yang tapi tidak bisa nanti menggunakan reservasi. Ini ada menu reservasi atau hadiah. Nah, ini bisa kamu simpan. Nah, kalau menggunakan yang versi gratisan paling 12 orang nih. Ini bisa ganti-ganti, nanti nggak bisa. Tapi kalau untuk yang versi full, di versi full itu hanya 88.000. Anda bisa menggunakan, atau yang versi yang sedang-sedang saja di bawah 1000 row-nya itu bisa hanya 44.000. Nah, ini bisa pakai. Nah, kita undang sini Ronaldo, hadir nggak? Hadir. Ngasih apa? Ngasih uang. Misalnya berapa? 1 juta. Tinggal tulis aja. Nah, kemudian nanti kalau si Ronaldo-nya ngasih undangan lagi kita, apakah sudah dibalas atau belum? Tinggal cek. Kalau belum nanti jadi abu-abu, kalau sudah jadi gitu. Ini untuk
kontrol nanti kalau suatu saat kita lupa nih, wah ini si Budi ini ngirim undangan ke kita berapa nih, kalau takut kekecilan atau takut kebesaran. Biasanya kalau acara di kamu seperti itu, suka dibalik-balikin ya. Itu saja. Nah, ini juga bisa diekspor ke Excel ya. Nah, bisa diekspor ke Excel. Jadi nanti bisa disimpan di Excel. Barangkali aplikasinya error, bisa masih ada di Excel. Oke, itu saja. Jadi kalau sudah error di Excel, bisa lagi diimpor di sini. Nah, jadi nggak usah takut datanya hilang. Yang penting di backup aja di Excel. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk versi full dan versi setengah full, artinya di bawah 1000 row hanya 44.000, di atas 1200 datanya bisa full unlimited. Sekian dan terima kasih. Nah, ini keburu rame.